Selamat siang, kembali lagi bersama saya Fian Saputra dan di sebelah saya ada Lord the One and the Only Lord Zikrul. Ya, ini kita udah masuk di match selanjutnya ya, lower bracket antara tim RDR Eternity melawan tim Alcatraz. Sebelah kiri Alcatraz, sebelah kanan RDR Eternity. Ini lower bracket ya? Ini lower bracket, ini nanti babak lower bracket. Ya, terima kasih untuk sponsor yang telah mensponsori kami. Kita lihat di sini ada Sandisk seperti produknya yang di sebelah kiri kita ya. Dan kita ingatkan juga, Sandisk lagi ada banyak promo di bulan Maret nih. Jadi kalau kalian mau cek produk dari Sandisk, kalian bisa langsung saja cek Shopee Sandisk Authorized Surabaya dan Tokopedia Doran Gadget nih untuk produk-produk Sandisk seperti yang sudah di sebelah kiri ini. Apa aja variannya untuk Lord Zikrul? Untuk micro SD Sandisk Extreme Mobile Gaming ini tersedia dari kapasitas memorinya ada 32 GB, 64 GB, 128 GB sampai 256 GB. Wow, besar banget besar ini. Banget ya, memang dirancang untuk gaming ya kok. itu ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang gaming nih, kalian juga jangan lupa untuk cek produk dari JTX juga. Seperti headphone yang saya pakai ini juga produk gaming dari JTX nih. Kalian bisa cek langsung saja di Instagram @jtx.id. Di sana juga banyak konten-konten menarik selain dari produk. Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel JT Indonesia dan like juga video ini. Ya, langsung saja kita masuk. Ini udah band pick. Ternyata langsung saja kita masuk di pertandingan yang pertama pada hari ini, yaitu antara tim Alcatraz melawan RDR Eternity. Ya, kita lihat di sini dari kedua tim sudah ada Selena yang di ban dari tim RDR. Ini kita lihat pick yang ketiga dari tim RDR, apakah akan mengamankan Cecilion mungkin? Ya, Cecilion di sini masih lepas ya. Cecilion masih lepas. Dan juga ternyata RDR band kedua dilepas. Oh, band kedua dilepas ternyata. Dilepas. Dilepas. Hanya melakukan band sekali. Aulus sebagai jungler di sini akan melawan seorang Lancelot dari tim Alcatraz. Ya, Aulus di sini masih OP. OP ya. Masih OP setelah banget Aulus. Digunakan oleh Aura ya kalau nggak salah ya. Aura, oleh Aura untuk mengalahkan tim-tim yang bertanding di MPL. Ban ketiga, Cecilion. Wajib di ban ini Cecilion ini. Pick yang keempat akan mengepick siapa ini dari tim RDR? Mungkin bisa mengamankan dari sisi XP lane di sini. Oh, Zuzong, benar banget dari sisi XP lane, Zuzong. Tapi melihat tiga pick pertama ya, dan antara dua tim ini, yaitu antara tim Alcatraz dan juga tim RDR Eternity, sepertinya memang dari segi damage akan dimenangkan oleh tim Alcatraz nih, karena ada Lancelot yang pertama dan juga sudah mengamankan Beatrix di sana. Tapi kita lihat dari sisi roamernya juga belum kelihatan, roamer sama dari XP lane-nya. Kita lihat, Uranus kan? Digi baru. Digi pertama kali kita lihat di salah satu turnamen dari JTX. Digi digunakan. Digi di roamer ini, yakin aku. Digi di roamer, Uranusnya di XP. Pasti. Entah ini Digi feeder atau Digi biasa sih nggak tahu. Kalau Digi feeder nggak mungkin sih kalau Digi feeder ya. Karena Digi feeder sekarang udah bukan meta-metanya. Bukan metanya ya. Kita di sini tuh apa ini? Kagura kah? Last pick? Kagura di mid lane dengan adanya Zuzong, Esmeralda yang akan dipasangkan di Goblin dan XP lane. Dan ini dia dua line up antara tim Alcatraz dan juga tim RDR Eternity. Ini dari Lord sendiri nih sebagai salah satu expert di bidang peranalisisan Mobile Legends. Ini antara kedua tim ini tim mana nih yang bakal memegang keuntungan dengan line up yang mereka miliki? Untuk sekarang sih masih kurang bagus ya untuk adanya Digi. Lebih belum tahu juga sih strategi yang dimiliki oleh tim Alcatraz ini. Tapi untuk selebihnya saya memilih ke tim RDR untuk dari segi draft picknya.
dengan adanya hero-hero yang tebal banget gitu. Ya, dan kita langsung saja masuk di Land of Dawn, match antara tim Alcatraz melawan tim RDR Eternity bersama saya Vian Saputra dan juga Lord Zikrul yang menemani saya sebagai analis. Kita langsung saja saksikan. This is it. Oke, kita lihat di sini dari mid lane dengan adanya Yves melawan seorang Kagura di situ. Dengan adanya Digi sebagai roamer, ternyata bener banget Diginya roamer di sini. Digi sebagai roamer dan juga kita lihat di sini masih mengganggu pergerakan antara dua hero yang berada di mid lane yaitu Kufra dan juga Kagura. Sedangkan di top lane kita lihat Uranus masih melawan seorang Esmeralda. Masih mengadu-ngadu mekanik di situ. Kita lihat di sini. Kita lihat juga itu Aulus sudah mulai turun, sepertinya akankah membantu seorang Yuzong untuk mendapatkan Beatrix. Ya karena Beatrix di sini juga berada di gold lane ya. Iya, jadi mau nggak mau memang harus dihambat ini pergerakan gold dari seorang Beatrix. Oh, kita lihat Lihat terjadi war di sini. Kagura dengan darah yang sekarat masih bisa melakukan escape. Tidak mau di overcommit dari Uranus itu. Tapi Kagura. Digi, kita lihat seorang Kufra dengan darah yang sekarat juga terpaksa harus dipukul mundur oleh Uranus. Terlambat untuk seorang Aulus untuk datang melakukan backup melawan timnya tadi. Sekarang dia memang fokus kepada jungler. Kita lihat di sini seorang Zuzong menghabisi seorang apa itu? Yves ternyata. Masih bisa selamat melakukan flick out ke belakang seorang Yves. Oh, kita lihat di sini Uranus melawan Esmeralda di arah gold lane. Di arah bottom XP lane maksud saya. Dan di gold lane kita lihat seorang Digi langsung saja turun untuk membantu seorang Beatrix di sana. Yuzong sudah terjebak di tengah-tengah turret. Lancelot juga sudah mulai mendekat ke arah Beatrix, namun di mid lane kita lihat di sana Yves seorang diri digangbang saja oleh dua member dari tim RDR yaitu Kufra dan juga Kagura. Sedangkan Uranus kita lihat sudah Masih menuju ke arah Turtle di sini. Turtle yang pertama sudah muncul. Uranus kita lihat di sini langsung saja memutar-mutar di sana, namun Aulus yang berhasil mengamankan Turtle yang pertama dari tim RDR. Langsung saja terjadi war di sini. Kita lihat Kufra dengan darah yang sekarat berusaha untuk mundur. First blood berhasil didapatkan di menit kedua oleh Kagura setelah mengeliminasi seorang Yves. Dan kita lihat di sini Lancelot juga berhasil menumbangkan seorang Kufra. 1 untuk 1. Oh, Lancelot kah? Yang akan tumbang di overcommit oleh seorang Yuzong di sini. Oh, dan berhasil begitu saja ditumbangkan oleh seorang Yuzong, Lancelot. Dan kita lihat di sana tadi di mid lane ada satu hero yang sekarat yaitu Kagura masih berhasil untuk melakukan escape. Dibantu oleh Uranus tadi. Yuzong masih berfokus ke arah mid lane di situ. Kembali ke lane-nya masing-masing di sini. War sudah terjadi. Namun salah satu kerugian yang dimiliki dari tim Alcatraz yaitu Lancelot ya yang harus tereliminasi. Namun kita lihat di sini Digi berhasil dieliminasi oleh seorang Aulus. Digi di sini. Ya ini strategi mereka untuk menggunakan Digi. Gue juga masih belum tahu ya apakah ingin menghambat hero-hero stunner yang dimiliki oleh tim RDR. Tapi kita lihat di sini stunner yang memang stunner hanya ada seorang Kufra, tapi tidak efektif. Namun apa yang terjadi di sana? Kufra harus ditumbangkan oleh seorang Beatrix terlebih dahulu. Dikejar saja di sana seorang Kagura dan berhasil dieliminasi langsung saja oleh seorang Lancelot. Merelakan buffnya ya tadi ya? Iya benar banget. Harus di-restart buffnya tadi. Kita lihat di sini masih berimbang pertandingan kali ini. 3 sama, memasuki menit keempat kali ini dengan perbedaan gold yang hanya berbeda 500 ternyata 500 justru. Oh 500. Kita lihat di sini seorang Digi Dikejar saja oleh Yuzong, namun kita lihat oh kenapa malah pindah ke top ini di bawah itu dikejar-kejar padahal seorang Lancelot dan juga Beatrix. Oh, Lancelot dan juga Beatrix di sana berusaha untuk mendapatkan tower, namun Yuzong masih saja menghambat, langsung saja berubah menjadi kadal terbang, namun backup dari Kagura di sana sudah datang. Kita lihat Lancelot langsung saja berhasil melakukan escape, tidak terburu-buru untuk menculik satu persatu. Turtle yang kedua sudah muncul di sini, akan kasih overcommit oleh kedua tim. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan turtle yang kedua ini. 4 melawan 3, saling berdekatan di antara turtle, namun kita lihat di sana ternyata hanya di poke Digi. Pancing-pancing di situ kita lihat. Digi justru jadi bulan-bulanan di sini ya seorang Digi ya. Iya, seorang roamer. Kita lihat di sini. Karena HP yang dimiliki tidak terlalu tebal juga dan defense yang dimiliki juga tidak terlalu besar. Karena build-nya juga bukan tank di sini. Mungkin akan menggunakan build support sih.
Tidak seperti Sandisk yang memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup tinggi sekali hingga 256 GB. Jadi nggak kayak HP-nya Digi ya nanti ya. Kalian di sini seorang Uranus kah akan bisa selamat dari gempuran Aulus di situ? Namun kita masih saja dikejar dan berhasil dilumpuhkan oleh seorang Aulus. Uranus yang justru dia regennya itu cukup cepat, bisa dihambat oleh Aulus ya ternyata ya. Iya bener banget. Di situ kita lihat langsung overcommit tim RDR ke arah turtle yang kedua. Akankah ada kontes di sini Lancelot dan juga Beatrix? Lancelot masih saja melakukan escape, tapi apa yang terjadi justru melakukan rotasi ke arah top lane. Hanya ada Beatrix yang didekat dan berhasil diamankan turtle kedua oleh tim RDR Eternity. Dengan tanpa adanya kontes di situ berhasil diamankan dengan mudah seorang Aulus. Kita lihat di mid, Kufra masih bisa selamat. Turun turret ya. Turret di sebelah atas sudah dihancurkan oleh seorang Beatrix di situ. Ya, ini perbedaan antara kedua tim ini ya, di mana tim RDR sering kali berfokus untuk mendapatkan kill terhadap hero core dari tim Alcatraz. Namun Alcatraz di sini justru memilih untuk bermain objektif. Juga mengincar seorang Yves di situ. Sangat agresif sekali dan berhasil mendapatkan seorang Yves. Untuk satu kali ini. Tidak bisa selamat. Tidak bisa selamat ya, terlalu nafsu di sana. Overcommit sekali untuk mendapatkan seorang Yves, namun justru malah petaka. Berbalik ke arah Yuzong yang harus berhasil dieliminasi oleh Beatrix. Dan di sini seorang Beatrix mencicil-cicil turret di arah mid lane. Ya ini snipernya. Iya, keuntungan bagi seorang Beatrix menggunakan sniper itu bisa dihit dari luar ya, dari luar garis turretnya. Dikit-dikit dari seorang Beatrix. Dan di sini masih tidak ada pergerakan yang pasti antara kedua tim dengan skor 5 sama dan memasuki menit ke-7 di match pertama pada hari ini. War terjadi di arah atas. Esmeralda. Esmeralda. 4 orang di situ, Bung. Akankah Esmeralda yang kita saksikan di sini sama durable-nya dengan Esmeralda yang digunakan di weekly turnamen sebelumnya? Di mid lane kita lihat Yuzong dengan areng sekarat berhasil saja ditumbangkan oleh seorang Beatrix, dan akankah tumbang juga satu turret di mid lane? Harus tumbang juga. Akan masih berusaha untuk melakukan straight push to the middle atau mungkin akan melakukan split push. Kita lihat Beatrix dengan darah yang sekarat justru memilih untuk turun ke arah gold lane. Masih mengatur orang strategi. BOD sudah diamankan oleh seorang Beatrix di situ, akan menambah damage yang sangat besar dari seorang Beatrix. Kita lihat di sini. Sedangkan di top lane Uranus berjumpa dengan Esmeralda namun tidak diapa-apain. Hanya say hi ternyata. Say hi, dan kita lihat ini turret apa itu? Turtle ya. Turtle sudah muncul mungkin atau mungkin Lord? Turtle yang ketiga. Turtle yang ketiga sudah muncul. Akankah berhasil untuk pertama kalinya pada match kali ini Alcatraz mengamankan Turtle, dan kita lihat di sana Mega Kill berhasil diamankan oleh seorang Beatrix, dan Lancelot juga berhasil mengamankan Turtle yang ketiga dan juga Turtle yang pertama bagi tim Alcatraz. Dan kita lihat di sini Esmeralda berhasil ditumbangkan oleh 4-5 hero. Namun kita lihat di sini Lancelot justru tumbang di tangan seorang Kagura, dan kita lihat juga Beatrix berhasil membalaskan dendamnya dan triple kill. Yuzong sebelumnya berhasil menjadi naga, namun sayang sekali justru tumbang di tangan seorang Beatrix. Kita lihat di sini dua hero dari tim RDR juga sudah di-respawn, berusaha untuk menghambat pergerakan dari tim Alcatraz yang justru memilih untuk bermain objektif di sini. Kita lihat di sini seorang Beatrix berhasil mendapatkan triple kill. Wow, itu triple kill sangat bagus sekali. Tapi sayang nggak sampai maniak ya. Nggak sampai maniak karena adanya Aulus harus mundur ke belakang. Iya, ini sepanjang dari weekly turnamen sampai sekarang kita belum melihat satupun Savage. Maniak ada, tapi Savage nggak ada. Kita tunggu tim mana yang akan mendapatkan Savage pertama di sini. Dengan di menit yang ke-8 kita lihat di sini perbandingan kill yang cukup jauh dari seorang tim Alcatraz. Dan juga perbandingan ya. Goldnya juga sudah mulai jauh ya, sudah mulai berbeda, hampir menyentuh angka 5.000. Dan dilihat di sini tim Alcatraz belum kehilangan satu turret pun. Ya itulah tadi ya, seperti yang gue bilang, dari tim Alcatraz dan tim RDR di sini memiliki dua perbedaan yang cukup signifikan, di mana tim RDR justru berusaha untuk menculik satu persatu hero core mereka yang memberikan damage paling tinggi. Namun dari Alcatraz justru tidak memikirkan apabila kehilangan hero core mereka, yang penting mereka bisa bermain objektif. Dan mengandalkan seorang Beatrix di sini mungkin dari tim Alcatraz, tinggal memberikan damage kedua setelah Lancelot dengan damage yang sangat besar juga tentunya. Kita lihat juga di sini pergerakan rotasi dari tim Alcatraz selalu stick bersamaan ya, di mana mereka tidak akan melakukan push atau melakukan war apabila mereka belum bersama-sama. Dan belum lengkap juga.
Kita lihat di sini seorang Patrick berhasil mendapatkan turret yang kedua di arah bot lane. Dan Lancelot juga sudah mulai bersiap-siap untuk mendapatkan Lord yang pertama. Sudah langsung saja respawn. Lord muncul. Lord yang pertama sudah diturunkan di lane of dawn dan akan di overcommit oleh tim Alcatraz. Kita lihat di sini. Lancelot sudah langsung saja masuk, sedangkan 3-4 hero member lainnya menjaga di bagian jungle dari tim RDR. Tapi kita lihat di sana di bot lane justru tim RDR berusaha untuk melakukan push terlebih dahulu. Tapi mau tidak mau harus mundur sih dengan adanya Kagura War sudah ke atas. tumbang langsung di tangan seorang Yves, dan kita lihat Esmeralda terpaksa harus dipukul mundur oleh tim Alcatraz terlebih dahulu. Masih mengunci di situ, mengunci jungler satu persatu dari tim RDR. War terjadi mungkin. Yang terjadi war di sini kita lihat. Oh, apa yang terjadi? Kupra berhasil diamankan oleh seorang Matrix dan double kill berhasil diamankan oleh Triple kill di sini berhasil. Maniac berhasil mendapatkan Aulus. Namun sayang sekali masih belum bisa savage. Akankah mendapatkan savage di sini? Kita lihat ditarik saja. Namun sayang sekali masih belum berhasil mendapatkan savage. Hampir saja tadi. Kalau Savage bagus itu. Kalau Savage Savage pertama. ini langsung kita highlight ya. Kita highlight langsung ya di Instagram, kita highlight di Instagram, Oh, bikinin satu masih video ada khusus dan isian. terjadi war kembali di sini. Lancelot tarik tumbang di tangan seorang Kupra terlebih dahulu. Seorang Kagura maksud saya, namun Lord sudah masuk dan menggebuk-gebuk base dari tim RDR. Di sini kita lihat tim RDR berusaha untuk menahan pergerakan dari tim Alcatraz dan juga Lord berhasil ditumbangkan di sana, namun menyisakan setengah HP dari base yang dimiliki oleh tim RDR. Kita lihat di sini seorang Digi justru berhasil mengalahkan seorang Zilong, namun kita lihat juga seorang Yves tumbang di tangan seorang Uranus sangat sakit. Kagura. Namun kita lihat Triple Esmeralda kill kembali lagi. again. Triple kill akan mendapatkan Maniac. Maniac kembali didapatkan 2 kali oleh seorang Matrix di jalan wipe out. Akankah terjadi endgame di sini? Tas sudah dikeluarkan dan GG bagi tim Alcatraz yang berhasil memenangkan pertandingan di upper bracket pada hari ini. Lord Zikrul. 2 kali maniac oleh seorang Patrick di sini dengan 15 kill, 0 mati dan 3 assist. Wow, ini sangat-sangat gigi banget ini kill dari seorang Patrick Rufian. 2 kali maniac ya. Dan benar juga di sini dengan adanya Digi kita melihat sangat cukup efisien dengan adanya Digi di sini, dengan adanya Yves juga, dengan adanya Uranus di depan, dengan menggantikan seorang roamer di situ dengan menjadi seorang tanker. Dan kita lihat di sini sudah kembali. Oh, sudah kembali ya. Sudah kembali. Ya, itu dia tadi match antara tim Alcatraz melawan tim RDR. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini di match berikutnya.